Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1196, benar-benar punya keluargaku. Jika bukan karena bentuk jendela atap ini, Thomaskin tidak akan teringat bahwa kapal pesiar ini miliknya. Saat itu, Thomaskin menyelamatkan bos besar sebuah negara pulau, yang mengkhususkan diri dalam bisnis maritim. Saat itu, dia sangat berterima kasih kepada Thomaskin dan sangat mengagumi Thomaskin, sehingga dia membuatkan Thomaskin sebuah kapal pesiar termewah di dunia. Meski tidak begitu besar, itu sangat indah dan penuh kemewahan di mana-mana. Dan yang benar-benar penuh perhatian adalah, bos ini membuat sebuah bentuk di jendela atap aula kapal pesiar. Jika duduk di pesawat terbang dan melihat ke bawah, itu adalah karakter Qin yang ditulis dengan gaya tulisan small scale script. Salah satu alasannya karena untuk memenuhi kerinduannya pada budaya Zonghua, dan yang lainnya adalah karena rasa hormatnya pada Thomaskin. Karakter Qin menunjukkan identitas Thomaskin. Kapal pesiar ini adalah aset Thomaskin. Dan alasan mengapa kapal pesiar ini bisa muncul di sini sekarang terutama karena kapal tersebut dioperasikan oleh orang profesional, dan yacht kelas atas ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Jadi Yusan Long bukan membelinya, melainkan dia sewa selama 1 tahun. Tentunya, meski disewakan selama 1 tahun, ini sudah cukup hebat. Harga sewa kapal pesiar ini juga setinggi langit. Itu sebabnya Yusan Long memiliki rasa superioritas dan merasa bahwa Thomaskin tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata Thomaskin, Yusan Long tertawa terbahak-bahak. Aku tidak memenuhi syarat. Kamu lucu sekali. Jangan-jangan kamu mau bilang, kapal pesiar ini milik keluargamu. Thomaskin tersenyum tipis. Kamu benar. Kapal pesiar ini milik keluargaku. Hahaha. Tidak hanya Yusan Long yang tertawa, tetapi semua orang juga tertawa. Bocah ini terlalu lucu. Apa dia gila? Punya penyakit berkhayal. Yusan Long baru saja mengatakan bahwa kapal pesiar ini milik keluarganya, dan Thomaskin malah bermulut besar, mengatakan bahwa kapal pesiar itu miliknya. Bukankah dia sengaja bertentangan dengannya? Thomaskin mencibir, kapal pesiar ini disewakan padamu oleh Jet Chen, kan? Begitu kata Jet Chen diucapkan, ekspresi Yusan Long tiba-tiba berubah. Yang lain masih tertawa. Terbahak-bahak, berpikir bahwa Thomaskin sedang menantang tawa semua orang, mengatakan beberapa hal lucu. Tapi Yusan Long tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana kamu bisa tahu Jet Chen? Jet Chen, Raja kapal pesiar China, semua kapal pesiar China dikelola oleh Jet Chen. Terlepas dari apakah itu kapal pesiar Jet Chen atau bukan, semuanya harus mengikuti pengaturannya, rute, waktu melaut, masalah keselamatan, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan dapat mengoperasikan kapal-kapal pesiar ini tanpa Jet Chen. Kecuali yang ada di bisnis ini. Kebanyakan orang tidak tahu nama Jet Chen, dan Thomaskin bisa mengatakannya. Ini membuat Yusan Long sedikit waspada. Thomaskin mencibir, tentu saja aku tahu siapa Jet Chen. Percaya atau tidak, aku bahkan memiliki nomor teleponnya. Yusan Long mencibir, hehe, siapa yang tidak bisa membual? Aku juga punya nomor telepon Jet Chen, tapi tidak semua orang yang menelepon Jet Chen akan dijawabnya. Banyak yang mempunyai nomor telepon Jet Chen, kamu di urutan berapa? Melihat ketidakpercayaan Yusan Long, Thomaskin mencibir. Oke, kalau begitu jangan menyesalinya. Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jet Chen. Yusan Long meliriknya, lalu melirik ponselnya sendiri, jejak penghinaan segera muncul di wajahnya. Sama dengan nomor yang tersimpan di ponselnya, itu memang nomor ponsel Jet Chen. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti Jet Chen hanya memiliki 1 ponsel? Dia pasti punya beberapa ponsel. Yang satu ini hanya untuk orang luar,
Tapi ponsel ini tidak akan pernah bisa terhubung. Saat semua orang sedang menunggu untuk melihat lelucon Thomas Qin, tiba-tiba telepon terhubung. Tuan Qin, aku Jet Chen. Semua orang sedikit tercengang melihat bahwa ternyata teleponnya terhubung. Tanpa diduga, itu benar-benar terhubung. Apakah ini benar-benar Jet Chen? Yusan Long tampak tidak percaya. Dia melirik ponsel Thomas Qin dan memeriksa lagi nomor ponselnya. Itu benar-benar milik Jet Chen. Bagaimana bisa? Bagaimana itu bisa benar-benar terhubung? Bagaimana Jet Chen bisa menjawab telepon? Yusan Long sudah pernah menelepon ke nomor ini beberapa kali, dan Jet Chen tidak pernah menjawabnya tidak peduli jam berapa. Tapi sekarang, Thomas Qin melakukan panggilan dalam beberapa detik dan panggilan itu langsung terhubung, bahkan Jet Chen sendiri yang mengangkatnya. Ini. Thomas Qin berkata, Jet Chen, di mana kapal pesiarku sekarang? Sisi lain telepon segera menjawab, Tuan Qin, kapal pesiar Anda sekarang sedang disewakan, dan biaya tahunan telah ditransfer ke rekening Anda. Jumlah di kartu bank Thomas Qin meningkat setiap bulan, tetapi Thomas Qin tidak tahu secara jelasnya. Oh, bagaimana jika aku ingin menggunakan kapal pesiarku sekarang? Jet Chen segera menjawab, tentu saja, selama Anda membutuhkannya, Anda bisa mendapatkan kapal pesiarnya kembali segera. Sangat jelas dalam kontrak sewa, selama pemilik kapal pesiar membutuhkannya, kontrak akan segera diputus. Thomas Qin mengangguk, yang sepertinya masuk akal. Nah, kalau begitu, sekarang aku ingin hak untuk menggunakan kapal pesiarku. Oke, Tuan Qin, harap tunggu sebentar. F menutup telepon, ekspresi semua orang terlihat menertawakan. Mata Yusan Long membelalak dan wajahnya penuh cibiran. Pura-pura, teruslah berpura-pura. Lentah dari mana kamu mendapatkan aktor itu, bahkan bisa berpura-pura seperti ini, dan mengembalikan hakmu untuk menggunakannya. Jadi maksudmu, kamu berencana akan mengusirku dari kapal pesiar ini? Thomas Qin mencibir, ya, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Aku akan memberimu perahu kecil, biar kamu dayung sendiri untuk kembali. Hahaha, Marga Qin, kamu benar-benar membuatku tahu, ada orang-orang lucu di dunia ini, kamu yang mengatakannya dulu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pengawal. Dengan perintah dari Yusan Long, beberapa pengawal bergegas keluar dari belakang. Beberapa pengawal ini mengepung Thomas Qin, dan ada kecenderungan untuk menyerang jika situasi memanas. Thomas Qin mencibir, jangankan hanya beberapa orang ini, bahkan jika seluruh orang di kapal pesiar ini bersama, dia tetap akan bisa mundur. Tokoh besar yang bisa memaksa kereta untuk berhenti, apakah bisa disentuh oleh kelompok orang-orang payah ini? Prilly Hu gugup setengah mati, dia meraih tangan Thomas Qin dengan erat, dan semua orang di sekitarnya juga ikut panik. Tunggu. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba seorang pria paruh baya berseragam putih dan bertopi kapten keluar. Dalam sekejap, semua penjaga keamanan berhenti dan memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Halo semuanya. Aku Kapten Malio. Jerry Liu. Seharusnya aku tidak mengganggu kalian, tetapi ini keadaan darurat, aku harus datang dan menjelaskan kepada Anda semua. Malio kami awalnya disewakan kepada Tuan Yusan Long, tetapi karena perubahan kontrak, kami harus segera mengembalikan Malio ini kepada pemilik kapal pesiar, Tuan Qin. Maaf, Tuan Qin yang mana? Setelah Kapten Jerry Liu selesai berbicara, Thomas Qin mengangkat tangannya memberi isyarat. Jerry Liu dengan cepat berjalan mendekat dan memberi hormat di hadapan Thomas Qin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.